Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We pray together. Please, I need one student to lead your friend together. Olivia, please. Ya, mulai berdoa bersama-sama. Yes. Okay, thank you so much. And for the prayings, we hope for today our God bless us, and we hope our God give us much knowledge for the learning today. Okay? And before that, I would like to check your name first. I would like to check your attendance. Maybe when I call your name, please raise your hand. And you can say, I'm here. Okay? And if there are students not here, you can say nobody here. Okay, for the first time. Olivia? I'm here. Good. Andika Bisipa? Tapi sebelumnya, Pak Guru ingin bertanya tentang pelajaran kita sudah lewat, atau pelajaran kita yang kemarin. This is to remember? Yes. The last meeting, from the last meeting. Olivia, please. Procedure text. Procedure? Text. Procedure text. And what is the procedure text? A text explain about how to make something step by step. Okay. A text explains about how to make something step by step. Thank you. Give applause, please. Oke, perhatikan semuanya. Jadi, seperti yang Pak Guru sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan lanjut ke materi yang baru, yaitu tentang recount text. Oke, kemudian kita lanjut ke materi, atau sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, the objective of the learning today, there are three objectives. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, take look on slide, please. Everybody, you can take look on slide. Yang pertama, kalian mampu memahami informasi yang disajikan dalam cerita pengalaman masalah lampau. Di situ nanti kalian akan mampu mengulas kembali informasi yang kalian sampaikan dengan pengalaman yang sudah terjadi. Oke, yang kedua, memahami ide, konsep, dan fungsi simple past tense. Nah, kemudian nanti ketika kita membuat recount text itu, kalian membuatnya dengan memakai simple past, tidak boleh yang lain, ya, karena kita sedang menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau yang lampau. Oke. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti kalian mampu menjelaskan informasi terkait pengalaman masalah lampau menggunakan unsur kebahasaan yang sesuai. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kalian capai. Oke. Kita lanjut. Jadi, sebelum Pak Guru menyampaikan atau menjelaskan tentang definisi dari recount text. Oke. Mungkin di antara kalian, ya kan? Di antara kalian pernah mempunyai pengalaman yang berharga mungkin kayaknya. Mungkin Olivia? Yes, I have. Have you ever gone to some place? What? Olivia, have you ever gone to some place?
Sudah nggak pernah kamu pergi ke suatu tempat yang mungkin Yes, I have. you have? Yes. Oke, thank you. Oke, good. Get applause, please. That's fine. Jadi tadi teman kalian bercerita tentang pengalamannya. Itu tentang apa, Olivia? Holidays. Tentang liburan. Berarti Olivia pernah mengalami atau pernah menjalani yang namanya liburan di situ. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi recount text itu mempunyai definition. The definition of recount text is a text which retell about events or experiences in the past. Jadi recount text itu menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi. Paham? Jadi nanti kalian akan menceritakan pengalaman kalian. Yang intinya kejadian tersebut sudah terjadi. Paham semuanya, anakku? Oke, good. Kemudian kita lanjut ke the purpose. Kita lanjut ke the purpose of recount text. Nah, coba Olivia, can you write on the slide, please? I read. Okay, what is the purpose of the recount text? You can write, please. Write, please. Read. Write. Not translate. No, you just write. Is to inform the reader about events or experience in the past. Okay, the purpose is to inform the readers about events or experiences in the past. Jadi tujuan recount text itu adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian atau pengalaman-pengalaman in the past itu yang sudah terjadi. Itu tujuannya, untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Atau nanti kalian di sini kan mendengar, ya, mendengar sebagai memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya nanti. Oke, kita lanjut. Next, kita lanjut. Oke, jadi recount text itu di sini kita harus mengetahui tentang generic structure. Jadi dia mempunyai strukturnya. Struktur kalimat dari recount text itu ada 3, yaitu yang pertama, the first, orientation. Jadi orientation itu introduction, the participant, place, and time, yaitu menjelaskan tentang waktu atau menjelaskan tentang orang, waktu, dan tempat kejadian tersebut. Oke, jadi di situ nanti yang awalnya ada orientationnya, salah ya, orientationnya, yaitu tentang menjelaskan tentang orangnya, siapa yang jadi pelaku di situ. Kemudian menjelaskan tentang tempat kejadiannya dan kemudian waktunya kapan terjadi. Paham? Itu yang pertama, yaitu orientation atau memperkenalkan orang, tempat, dan waktunya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, events-nya. Coba dibaca, Widya Stuti. Describing the events chronological order. Oke, jadi yang kedua, kita harus mengetahui yang bentuk generic structure-nya, yaitu events, yaitu describing the events in chronological order. Di situ nanti kalian akan menjelaskan tentang rentetan atau urutan dari peristiwa. Kalian akan menceritakan di situ kejadian, rentetannya, seperti apa kejadiannya. Jadi apa yang pernah kalian alami. Oke, kemudian yang terakhir, reorientation. Reorientation, stating personal comment or impression of the story. Jadi di situ paragraf penutup sebagai kesimpulan atas perasaan si penulis kepada si pembaca, atau sebagai bentuk pesan moralnya atau yang ingin disampaikan dari kejadian yang sudah alami. Paham? Itu adalah reorientation. Oke, kita lanjut. Next. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengecek dulu. Mengecek kefokusan kalian. Apakah sampai saat ini masih semangat belajar atau enggak? Ya? Jadi kita
ice breaking dulu. Oke? Kita ice breaking pertama, ice breaking yang Pak Guru biasa lakukan ketika di kelas 1 di pelajaran yang lain. Oke, kita mulai dari tepuk 1. Oke, semuanya berdiri. Stand up, please. Oke, are you ready to ice break now? Yes. Okay, go. I'm ready. Everybody, are you ready? Yes. I'm ready. We are ready. Oke, tepuk 1, Hey. tepuk 2. Oke, tepuk 3. Dan kemudian Pak Guru selanjutnya Pak Guru akan mengecek atau mengaktifkan imajinasi kalian. Ini masih kita ice breaking dulu, ya. Yeah. Nanti perhatikan clue-nya. Clue-nya tahu nggak clue apa? Kuncinya, kata kuncinya. Oke, clue-nya benar di tangan, salah di mulut. Nanti kalian jawab ketika Pak Guru memberikan soal, kalian jawab tangan sama mulut berarti ya. Oke. 1 tambah 4 berapa? 6. Oke. Berarti tangan benar 5, berarti mulut sah? Nah, tepuk tangan. Paham semuanya. Luar biasa. Itu yang saya maksudkan. Paham? Jadi untuk pembahasan Pak Guru tadi, kalian sudah paham nggak? Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut untuk berdiskusi? Nothing? Yes. Oke, thank you so much. Jadi kemudian selanjutnya Pak Guru akan membagikan kalian kelompok. Nanti untuk berdiskusi. Ya? Berarti satu kelompok Pak Guru bagikan 5 grup atau 5 orang. Oke? Oke. Sekarang coba diatur bangkunya. Siapa? Berapa orang yang laki? Berapa banyak? Ada 4 ya. Oke. Saya buat 3 kelompok. Coba kamu sini. Ini 4 kelompok ya. 4 kelompok jadi 1. Kemudian masuk siapa namanya? Beta. Masuk dia di situ. Langsung melingkar. Langsung melingkar. Melingkar langsung. Melingkar. Oke. Berarti ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Masuk siapa? Rizky. Ayo Rizky. Masuk ke sana, langsung melingkar. Di situ tempatnya, di belakang. Agak belakang sedikit. Biar muat. Di sini tempatnya, sini. Oke. Deketan, agak dekat sedikit. Ya, sudah? Kemudian ini yang terakhir, kelompok 3. Oke. Melingkar. Sini. Oke, kemudian saya tunjuk sebagai ketua kelompoknya. Nanti di situ yang akan mempresentasikan dari hasil cerita yang kalian buat. Oke. Yang kelompok 1 Lydia, kelompok 2 Olivia, kelompok 3 Bisipa. Oke. Nothing. Berarti semua sudah paham? Oke. Kemudian kalian kerjakan. Bisa berdiskusi sama teman kelompoknya. Oke. Ini boleh ambil cerita dari temannya, boleh? Ya? Ada HP-nya? Ada nih. Ada. Oke, bisa lihat di HP untuk kamusnya saja. Oke? Oke, kalau ada yang bawa HP, fungsikan HP-nya untuk melihat arti dari
kosakata atau di kamus saja. Ya, pakai atau membuat kalimat dengan kalimat atau mentranslate dengan translate manual saja. Ya. Oke, tentukan judulnya dulu. Tentukan judulnya. Kemudian yang pertama tadi orientation-nya, kemudian selanjutnya events-nya, kemudian langsung ke reorientation-nya. Semuanya harus berdiskusi. Berdiskusi. Ya. Tentukan dulu judulnya apa. Ya, baru kemudian lanjut ke orientation, event, sama reorientation. Ya, jadi ya, kalau mau buat cerita tentang mungkin pernah pergi mancing ke kolam, mungkin di situ ada pengalaman yang luar biasa sekali, menarik, ya boleh ceritakan sudah. Ya, yang penting ingat intinya ketika membuat cerita itu harus memakai simple past tense atau kita memakai bab kedua dari sudah jadi semuanya? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kemudian sekarang mana Naziron? Coba ambilkan bangku 3 itu, taruhkan di depan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang tentang pengalaman. Pertama, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Ria Astuti dan ini dan saya Okay, good. Please go ahead. the story style And what is the title of your contact? bullying. What? Bullying. Speak up. Bullying. Bullying. Okay, good. Oke, jadi ceritanya di sini teman kalian akan menceritakan tentang bullying. Mungkin sekarang selanjutnya kalian akan mendengarkan orientation-nya, kemudian events-nya, dan kemudian langsung ke reorientation-nya. Oke, disimak semuanya. Oke, jangan perhatikan yang lain. Perhatikan cerita teman kalian. Go ahead, please. This incident happened at the school itself. So during break time, Oke, my friend and I went to the canteen oke, good. to bought some snacks. He called me hungry later. But on the way to the canteen, he saw someone bullying a junior. It happened so fast that I could only see a glimpse of it, and I felt a little sorry for the junior in the column. Oke, I hope this incident does not happen to you, whether you are the perpetrator or the victim. I also hope it never happen again in my life. That's my recommendation. Sorry if the story is short. oke, kemudian next. Terjemahan. Ya, boleh. Hanya adalah kejadian ini terjadi di sekolah ini sendiri. Setelah keluar main, aku dan temanku pergi ke kantin untuk membeli beberapa makanan supaya kami tidak lapar nanti. Tapi di tengah perjalanan menuju ke kantin,
kami melihat seorang yang sedang membeli air keras. Kejadian itu sangat cepat. Aku hanya bisa melihat sekilas kejadian itu dan aku merasa sedikit kasihan kepada anak kelas itu. Oke. Sudah? Sudah. Jadi untuk orientasinya yang bercerita itu siapa? Itu pengalamannya siapa? Si Olivia, bukan ya? Widya. Nah, itu cerita Widya. Oke. Berarti untuk partisipannya di situ Olivia, Widya. Oke. Kemudian untuk events-nya Rentetan kejadiannya dimulai dari kami pergi ke kantin. mulai dari pergi Di kantin, kantin. Kemudian di situ kami melihat apa yang terjadi? pembulian. Melihat temannya yang sedang bullying. Seperti apa bullying itu? Seperti dasar. Seperti Perundungan. perundungan, ya. Oke. Kemudian selanjutnya? Nah, itu udah Kak. Sudah, itu aja. Oke. Malas. Give applause, please. Oke, perhatikan tuh semuanya. Jadi, kelompok 1, teman kalian itu bercerita atau mengambil cerita di konteks itu tentang pengalaman pribadinya si Widya, atau langsung ketua kelompoknya. Cerita ketua kelompoknya. Suatu ketika si Widya ini dia pergi ke kantin atau ingin mencari makanan mungkin sama teman-temannya di situ. Ya, kemudian secara tiba-tiba di kantin tersebut Widya melihat temannya dibully, pembulian di situ. Jadi kemudian untuk reorientasinya apa? Because incident that happened to you, whether you are the perpetrator or the victim. Oke, jadi untuk kesimpulannya bahwa Saya tidak ingin kejadian itu terjadi. Widya tidak ingin melihat itu terjadi lagi, yaitu masalah tentang pembulian tersebut. Nah, ini juga sebagai pelajaran kita anakku sekalian, bahwa bullying itu sangat apa? Dilegalkan? Tidak dilegalkan. Iya, sangat dilarang sekali yang namanya bullying. Karena itu menyangkut dari segi psikis teman kalian. Tidak boleh ada yang saling membuli. Apa itu bully? Menghina. Berarti cerita teman kalian ini sungguh memberikan inspirasi buat kita semua. Thank you so much. Good, please. Oke, good. Oke, duduk dulu. Oke. Berarti kita semua sudah, atau kelompok 1 lebih khususnya, sudah memahami cara pembuatan dari recount text di situ. Mulai dari orientasinya, mulai dari events-nya, mulai dari reorientationnya, dan kemudian sampai ke unsur kebahasaannya atau cara pembuatan dari recount text tersebut. Luar biasa. Oke. Please sit down and your chair, please. Kemudian selanjutnya yang ini, kelompok si Olivia. Oke. Berarti ini kelompok yang terakhir sekarang, ya. Kelompok yang terakhir. Jadi setelah itu kita akan tutup. Dan Pak Guru rasa kalian sudah bisa memahami tentang recount text. Apa itu recount text? Dan kemudian kalian sudah memahami tentang bagaimana cara pembuatan dari recount text. Luar biasa. Oke, perkenalkan dirinya. Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 2 akan menjelaskan cerita kami, pengalaman kami mengenai pas kita bikin liburan. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Okay, I would like to ask you, Olivia. My name is Olivia, but you can me. What group are you? Olive. What group are you? Group 2. 2. Okay. What is the title of your context? What? What is the title? Holiday. Holiday. Okay, good. But before that, I'm Okay. going to introduce my friend. Okay, good. My name is Gita. My name is Nurhidayat. Okay. Go ahead, please. Last semester, holiday, 1 month ago, my family planned for a holiday to the beach. We chose Pura Pura Beach as our destination. Pura Pura Beach located
in Singapura Beach is very beautiful. But when we're on the way, our car died and my family started blaming each other. And we started looking for solution. We started looking for any help. Oke. And finally, we got helping to not blaming each other at this point. Oke. So, guys, when you have a problem, don't blaming each other. Saya akan menjelaskan translate dari cerita saya tadi. Jadi untuk orientationnya itu tadi pada libur minggu kemarin itu kami pergi liburan, keluarga saya merencanakan berlibur ke Pantai Kura-Kura. Kami memilih Pantai Kura-Kura sebagai lokasinya. Pantai Kura-Kura itu berlokasi di Sungkur. Itu untuk orientationnya. Dan untuk eventnya, ketika kami di perjalanan, mobil kami rusak dan keluarga saya mulai saling menyalahkan. Dan kami mulai mencari solusi. Dan akhirnya kami mendapatkan solusi. Dan untuk reorientationnya itu, ketika kita mempunyai sebuah masalah, kita jangan saling menyalahkan. Give applause, please. Berarti kelompoknya Olivia itu bercerita tentang dia pernah holiday. Apa artinya holiday? Liburan. Dan kebetulan di situ si Olivia pergi ke liburan ke pantai. Ya? Dan di situ di pantai dia dapat masalah. Dapat masalah apa Olivia? Mobilnya rusak. Ya, mobilnya rusak. Nah, di situ kita bisa mengambil informasi dari ceritanya si Olivia. Mobilnya rusak. Nah, di tengah perjalanan atau mungkin di pantai, pas mau tiba di pantai, mobilnya rusak. Dan semua keluarga di situ mencari solusi. Bagaimana caranya biar bisa nyampe ke lokasi tujuan. Dan kemudian pada akhirnya perasaannya si Olivia di situ apa? Perasaannya Olivia apa? When you have a problem, blaming each other. Ya, jadi ketika ada masalah jangan pernah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya, yang penting masalah tersebut kita akan hadapi bareng-bareng dan menemukan masalah atau solusinya. Paham? Sekali lagi, give applause please. Oke, dan kemudian saya rasa kalian semua sudah memahami betul ide konsep dari pembuatan recount text. Oke? Dan kemudian sekarang sebelum Pak Guru tutup, kalian duduk di tempat seperti semula. Silakan. Oke, semuanya perhatikan. Perhatikan Pak Guru. Jadi sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, jadi tentunya Pak Guru ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, atau materi yang akan kita pelajari di minggu depan, yaitu tentang descriptive text. Ya, nanti itu akan kita bahas bareng-bareng tentang descriptive text. Jadi terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian yang alhamdulillah pada hari ini kalian sudah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bareng-bareng, dan saya berharap dan seterusnya kalian tetap semangat di dalam belajar. Jangan pernah merasa bosan di dalam proses pembelajaran, karena ini adalah proses awal kalian untuk mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan masa depan kalian. Oke, mari kita tutup bareng-bareng dengan berdoa di dalam hati. Mulai. Oke, sudah? Nah, jadi Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.